Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama ibu-ibu Graseka yang senior-senior tapi masih segar bugar. Umurnya masih terlihat 17 tahun ke atas. Yang selalu melakukan kegiatan-kegiatan positif, mengedukasi, lalu juga ini ada juga memberi sosialisasi terhadap kesehatan terhadap lansia, dan lansia harus sehat dan jangan pikun dan jangan malu pikun ya. Sukses dan sehat selalu buat ibu-ibu Graseka. Lansia Jangan malu dengan pikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu, bapak-bapak. Kita berjumpa lagi di acara Demensia Alzheimer. Maksudnya kenapa ada di sini? Supaya kita tidak pikun, menjauhkan diri dari pikun, penyakit Alzheimer. Nah, jadi kita mengundang dokter dari Rumah Sakit Jantung Diagram Siloam, juga dari yayasan atau apa sih Bu itu? Yayasan Alji Alzheimer, terus didampingi oleh Dokter Ririn dari Komda Lansia. Tuh, sini kumpul sekitar 60 orang katanya. Tadi sudah dihitung oleh panitia 60 orang, makan-makan, tes kesehatan gratis. Jadi semua ada di sini dari pagi jam 6. Oh, diawali dengan senam pikun. Itu tadi sudah. Jadi segitu aja ya. Kita jumpa lagi bulan depan dengan acara yang lain. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ririn, penggerak lansia, pengamat lansia, dengan kesibukan saya di Komda Lansia, di Lembaga Lansia Indonesia, di Pergeri, di ALSI. Saya merasa bahwa demensia atau Alzheimer itu sangat berbahaya untuk lansia. Karena apa? Mereka akan bisa hilang. Itu yang sangat berbahaya, dan mereka tidak tahu dengan situasi. Salah satu gejala, tidak tahu apakah siang atau malam atau ini di mana, atau mereka kadang-kadang tidak tahu bahwa sedang menggoreng, sedang ditinggal aja. Nah, itu sangat berbahaya untuk keselamatan lansia. Jadi saya rasa para lansia itu perlu mengikuti seminar-seminar seperti ini, atau keluarganya yang juga harus tahu apabila sudah ada satu gejala dari 10 gejala Alzheimer, maka mereka tidak terlambat untuk membawa orang tuanya atau tetangganya atau kenalannya yang mempunyai gejala lansia. Jadi ini perlu disebarluaskan, dan juga dengan pencegahannya itu salah satunya dengan senam-senam otak yang mesti digalakkan di mana-mana sejak dari mulai muda sampai mereka menjadi lansia. Jadi selalu deteksi 10 gejala dari Alzheimer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Rizky Valentina Astari, spesialis neurologi di Rumah Sakit Jantung Diagram Siloam Cinere. Saya adalah narasumber di seminar kesehatan awal mengenal demensia Alzheimer di Graseka. Demensia adalah sekumpulan gejala saraf yang ditandai dengan penurunan fungsi memori atau daya ingat. Itu banyak ditemui pada populasi atau kelompok usia di atas 65 tahun. Salah satu gejala demensia adalah penurunan daya ingat. Mungkin bisa dicegah dengan perubahan gaya hidup, tidur cukup olahraga, makan makanan yang bergizi, dan menghindari stres. Ayo cegah demensia dengan hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.
Saya Hajah Maria, Korwil Alzi Chapter Depok. Dengan tim saya, tim senam, Kakak Nana, Kakak Reni, dan Kakak Rasti. Perlu saya sampaikan bahwa Alzheimer Indonesia atau ALZI adalah organisasi non-profit yang visinya adalah meningkatkan kualitas hidup orang dengan demensia atau ODD dan caregiver-nya atau pendampingnya yang diutamakan dari keluarga. ALZI berdiri pada tahun 2013, 3 Agustus 2013, dan di Depok bulan Februari 2015. Sebelumnya, sekretariat ALZI adalah di Laboratorium Gunung Sahari, dan tahun 2021 sudah pindah sekretariatnya di Perumahan Depok Mulia 2, Jalan Losari, Blok AI, nomor 1A, Kecamatan Beji, Depok. Kami selalu advokasi dengan memberikan sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat umum yang membutuhkan untuk mengetahui apa itu tentang demensia Alzheimer. Dan selain tentang demensia Alzheimer, kami pun ada senam otak, yaitu senam berenzim, senam JMDP, dan senam poco-poco ceria. Lagunya memang Jangan Maklum Dengan Pikun itu diciptakan oleh Kak Sinta Priwit, founder ALZI juga, champion ALZI. Untuk tahun ini kami ada kegiatan di World Alzheimer Month atau WAM 2024 pada tanggal 28 September di RSUI, di area Boulevard RSUI Depok. Dan yang hadir ada 800 orang. Alhamdulillah. Ada senam, ada edukasi, ada pula wisuda kelas lansia, karena kami sudah melaksanakan wisuda kelas lansia angkatan kedua, dan tahun depan sudah ada 6 kelas yang akan melaksanakan. Sudah daftar pesertanya sebanyak 6 kelas, per kelas 30 orang, dari Kecamatan Pancoran Mas 2 kelas, dari Sukmajaya 3 kelas, dari Beji 2 kelas. Semoga dengan adanya ALZI bermanfaat bagi masyarakat umum dan keluarga yang mendampingi orang demensia. Saat ini kami sedang melaksanakan kegiatan di lapangan Graseka, Jalan Murai, bekerja sama dengan Ibu Cipta dan dengan Ibu Lukita. Apabila ingin menghubungi ALZI Chapter Depok, boleh kepada Hajah Maria dengan nomor HP 0818721304 atau dengan Kakak Nana dengan nomor telepon 085715912829, dengan Kakak Rasti dengan nomor HP 088163313787, dengan Kakak Reni, dengan nomor handphone 0812-828-9150. demikian yang dapat kami sampaikan. Salam ALZI, jangan maklum dengan pikun, seroja, semanggi. Ini adalah buklet tentang 10 gejala demensia yang kami selalu advokasikan kepada masyarakat umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
fokus, marah-marah curiga yang berlebihan. Pikun jangan pikun, pikun jangan maklum pikun, pikun jangan pikun, pikun jangan maklum jangan pikun. Marah curiga yang berlebihan. Pikun jangan pikun, pikun jangan maklum pikun, pikun jangan pikun, pikun jangan maklum dengan pikun. Makanya jangan galau, makanya jangan sedih. Makanya mulai dari sekarang sadari dan kenali tanda-tandanya. Siap? Waspadalah, waspadalah, waspada, 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 waspadalah. Pikun jangan pikun, pikun jangan maklum pikun, pikun jangan pikun, pikun jangan maklum pikun, pikun jangan pikun, pikun jangan maklum pikun, pikun jangan pikun, pikun jangan maklum dengan pikun. Sudah mulai lupa, bingung tidak fokus, marah-marah curiga yang berlebihan. Pikun jangan pikun, pikun jangan maklum pikun, pikun jangan pikun, pikun jangan maklum dengan pikun. Saya dari PT Berkat Intiguna. Kita memperkenalkan Zell Up. Zell Up adalah nutrisi sel, yang mana sel kita dari atas kepala sampai dengan ke kaki itu terdiri dari miliaran sel. Dan ketika terjadi yang namanya kerusakan sel, maka akan timbul berbagai macam penyakit. Nah, terutama untuk usia di atas 30 tahun, sel kita mulai berkurang ya. Nah, ini dengan adanya Zell Up, ini menutrisi sel kita sehingga sel kita akan kembali aktif dan jumlahnya akan bertambah. Bisa berfungsi sebagai regenerasi sel. Nah, bagi Anda yang punya masalah kesehatan, sebaiknya kita nutrisi dulu selnya sehingga Anda bisa meningkatkan imun sistem, bisa meningkatkan kegiatan fisik Anda, dan termasuk organ-organ Anda akan diperbaiki. Oke, ini dia Zell Up. See you. Siapa bilang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu pada pagi hari ini dalam rangka pertemuan rutin kita Graseka, Bu. Sebulan sekali biasa mengadakan acara pertemuan dan arisan yang diisi dengan kesehatan ataupun talk show yang lainnya. Puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat Allah kita dapat mengadakan acara pada siang hari ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, kami akan mari kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu semuanya yang cantik-cantik dan yang saya cintai, terima kasih sekali lagi sudah kumpul di sini. Memang ini adalah cara rutin dari PKK Posbindu lansia. Memang dulu ada juga yang posyandu, tapi karena di sini sudah tidak ada lagi anak-anak, dan ini memang lingkungan nenek-nenek, emak-emak, paling muda emak-emak, tapi semuanya nenek-nenek. Paling muda itu umur berapa? 50 ya? 50 di sini. Kalau saya udah hampir 90. Jadi gitu ya Ibu. Jadi saya hanya ingin cerita sedikit. Posbindu itu memang di bawah lingkungan RW 10, tapi secara struktural kita memang ke atasnya itu ke lurah, camat, dan ibu wali kota. Jadi yang biasa instruksi kepada kami bukan dari RW tapi dari wali kota, camat, lalu lurah. Jadi karena itu beliau ini sering berkunjung ke sini itu karena jalurnya di situ. Jadi bukan hanya di sini saja, bukan posbindu sini, posbindu manapun dikunjungi oleh sampai Ibu Wali juga sering ke sini karena ada strukturalnya gitu. Jadi sering mengadakan kegiatan bersama atau apa saja yang bisa dimanfaatkan buat lingkungan. Terima kasih kepada Bu Cipta dan grup Grasekanya sudah menyiapkan acara ini. Kami dari pengurus RW, kebetulan saya mantan RW, jadi sekarang sekretaris RW. RW-nya sedang ada urusan bisnis mendadak, jadi tidak dapat hadir. Jadi mohon disampaikan, mohon maaf, lain waktu mungkin bisa bergabung. Terima kasih banyak, dan ibu-ibu semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir panas-panas di ruang yang sangat dingin ini. Kita kan hatinya dingin, Bu, kita harus dingin. Hawanya boleh panas tapi hati harus dingin. Terima kasih banyak yang sudah menyempatkan waktu, dan ini acara saya rasa cukup baik untuk yang sudah lansia. Saya pun juga takut sebenarnya, Bu, untuk kena Alzheimer, tapi ya mungkin waktu dan umur yang ini kan nggak mungkin umur tua nggak Alzheimer, pasti bisa Alzheimer lama-lama. Terima kasih banyak yang sudah menyempatkan waktunya. Kami tidak berpanjang lebar supaya sarapannya cepat. Terima kasih banyak sekali lagi kepada semua ibu-ibu yang telah hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar ikan, jangan lupa beli sukun. Assalamualaikum kami sampaikan, jangan maklum dengan pikun. Ya, selamat datang, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah semuanya bahagia hari ini karena akan mendapatkan ilmu yang luar biasa. Perkenalkan saya Yani Lukitawati yang akan memandu acara talk show hari ini dari awal sampai akhir. Setinggi puji, sedalam syukur hanya milik Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa,
yang telah mengadukan segala nikmatnya yang tiada terhingga. Yang paling utama adalah sehat walafiat ya ibu-ibu ya, sehingga kita dapat berkumpul, bisa dikumpulkan di sini, bertemu dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada hari ini, yaitu edukasi pendidikan ya, edukasinya Alzi atau edukasi kesehatan yaitu demensia Alzheimer. Untuk itu saya juga akan menyapa para narasumber hari ini. Yang pertama yaitu Dr. Rizky Valentina Astari. Kemudian yang kedua yaitu yang kami hormati, kami sayangi, yaitu Ibu Donanti. Beliau adalah pakarnya Alzheimer juga dari Yayasan Alzi Depok ya. Kemudian juga yang kami hormati, kami sayangi, yaitu Ibu Haja Maria. Beliau adalah ketua dari Alzi Chapter Depok. Sudah hadir dari pagi ya, sudah bawa anggotanya semua dengan senamnya tadi. Kemudian nanti akan dijelaskan apa sih gejala-gejalanya, bahayanya, ciri-cirinya, bagaimana mengantisipasinya, bagaimana mengobatinya dan sebagainya, ibu-ibu, pokoknya dari A sampai Z ya. Untuk itu, untuk mengefektifkan waktu, saya serahkan pada Dr. Ririn ya, sesi pertama ini. Nanti setelah ini baru Ibu Dunanti dan Ibu. Baik, saya langsung aja kami persilahkan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang disayang Allah, yang penampilannya luar biasa, muda-muda banget. Sebenarnya belum perlu belajar tentang pikun ya, karena saya lihat nggak ada yang pikun, cuma memang suka lupa mungkin gitu. Biasanya kalau orang menyangka Alzheimer, demensia itu sebetulnya payungnya. Nah, salah satu yang terbanyak dari demensia itu Alzheimer. Jadi tidak bertanya-tanya, kita silakan Dr. Rizky untuk memulainya tentang demensia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Pak Ibu. Untuk pertemuan hari ini memang kita ingin membahas mengenai apa itu demensia Alzheimer. Topik yang ingin dibicarakan sebetulnya adalah perkenalan, mengenali apa itu demensia Alzheimer. Tapi mungkin sudah ada yang familiar dengan demensia Alzheimer. Seperti tadi, memang saya sempat beberapa lama agak di belakang mendengarkan, mungkin memang sudah punya pengalaman dan sudah ada kenalan yang didiagnosis demensia Alzheimer. Tapi mungkin untuk sebagai perkenalan, yang dimaksud dengan demensia Alzheimer itu apa? Kan ingin tahu ya, pengertiannya apa itu demensia Alzheimer. Jadi untuk penyakitnya sendiri, kalau seseorang memiliki gangguan fungsi berpikir, gangguan memori, dan atau gangguan perilaku, itu diagnosisnya adalah demensia. Nah, demensia itu adalah suatu istilah yang melingkupi semua jenis penyakit yang gangguannya adalah itu tadi, gangguan berpikir, gangguan daya ingat, sama gangguan perilaku. Perilaku itu maksudnya dulu mungkin ceria, bersosialisasi, tetapi mungkin pada saat sudah terkena atau didiagnosis demensia, dia jadi menarik diri, nggak mau ikut arisan, nggak mau keluar dari rumah, cenderung diam aja, nggak bisa bersosialisasi. Nah, itu adalah perubahan perilaku. Nah, Alzheimer sendiri adalah bagian dari demensia. Jadi nggak semua demensia adalah Alzheimer. Demensia itu jenisnya bermacam-macam. Ada demensia yang didapatkan pasien karena pasiennya berkali-kali atau lebih dari satu kali mengalami stroke, setengah stroke. Ada demensia yang dialami pasien karena merupakan suatu komplikasi dari penyakit metabolik yang sudah lama, misalnya diabetes lama tidak diobati, kemudian akhirnya mengganggu aliran darah ke otak, menyebabkan penurunan fungsi otak, kemudian mengalami demensia. Alzheimer itu sendiri adalah salah satu jenis dari demensia. Tetapi tidak semua pasien demensia itu pasti Alzheimer, karena perjalanan penyakitnya berbeda. Alzheimer itu berarti perjalanan penyakitnya adalah
mayoritas itu diturunkan ya Bu ya, ada genetiknya, ada faktor keturunannya. Jadi kalau orang tua atau kakek atau neneknya ada riwayat demensia, maka besar kemungkinan mungkin pasiennya diturunkan mendapat keturunan demensia atau Alzheimer. Perbedaan demensia dengan Alzheimer, perbedaannya itu adalah Alzheimer itu berarti penyakitnya tidak bisa disembuhkan karena merupakan proses ya, bagian dari proses perjalanan pertambahan usia dari pasien itu. Pertambahan usia kan nggak bisa kita hentikan Bu. Jadi setiap hari ya pasti kita bertambah usianya. Pertambahan usia itu pada satu orang yang memiliki genetik keturunan Alzheimer, mungkin proses penuaannya akan berbeda dengan pasien yang tidak punya genetik Alzheimer. Jadi bedanya itu. Jadi kalau pasien Alzheimer itu biasanya penjelasan dari dokternya itu adalah dokter bisa memperlambat proses penuaan dan mengurangi gejala yang mungkin akan menurunkan kualitas hidup, tetapi mungkin dokter nggak bisa menyembuhkan atau mengembalikan fungsi otaknya seperti dulu lagi, karena itu berhubungan dengan pertambahan usia. Kenapa pada Alzheimer ini bisa terjadi? Alzheimer itu terjadi karena seiring dengan pertambahan usia, volume otaknya itu menjadi mengerut atau berkurang. Pengerutan volume otaknya ini terjadi karena tubuh memproduksi suatu protein yang menumpuk jumlahnya dalam jaringan otak. Biasanya yang mengenali gejala demensia pada pasien itu malah bukan pasiennya sendiri, malah adalah keluarganya atau orang-orang terdekatnya. Karena kalau pasiennya tuh biasanya nggak tahu bahwa dia punya gejala. Mungkin gejala-gejala yang bisa diamati, yang pertama kalau ditemukan suatu gangguan memori yang sifatnya sudah mengganggu kehidupan sehari-hari. Misalnya mendadak tuh nggak tahu nama anaknya siapa, padahal kan anaknya gitu. Yang membuat dokter curiga bahwa pasien memiliki gejala demensia adalah jika memori jangka pendek dan jangka panjangnya terganggu. Kemudian mungkin ada juga gejala gangguan berpikir atau mengambil keputusan. Misalnya ibu nggak tahu ini warnanya apa gitu, atau mau nyebut tolong ambilkan itu untuk yang nulis gitu, itu pulpen gitu. Jadi nggak ingat lagi gitu. Nah, itu mungkin adalah gejala kemampuan untuk berpikir, untuk mengenali benda ini apa namanya, apa fungsinya. Itu kalau ibu sama bapak punya gangguan itu, mungkin itu merupakan salah satu gejala demensia. Kemudian juga gangguan tidur, gangguan pola tidur. Seberapa berat sih penyakit demensia ini, atau seberapa banyak jumlah kasusnya, seberapa sering terjadi? Sering terjadi Bu. Di Indonesia sendiri memang untuk pelaporan kasus itu bagian di dunia kesehatan di Indonesia itu masih kurang rapi ya Bu kalau di Indonesia. Tetapi estimasinya di tahun 2015 dari 270 juta penduduk kita ada 1,2 juta pasien yang didiagnosis demensia di Indonesia. Faktor resiko apa yang berperan yang paling banyak menyebabkan kejadian demensia ini? Ini adalah faktor-faktor resiko yang ditemukan di Indonesia saja ya Bu ya. Tingkat pendidikannya mungkin belum tinggi, aktivitas fisiknya masih rendah, kemudian merokok, kita masih punya banyak orang yang suka merokok. Nah, merokok ini memperbesar kemungkinan terjadinya demensia. Obesitas juga, hipertensi yang tidak terkontrol itu memperbesar kemungkinan terjadinya demensia. Depresi, misalnya pasiennya depresi, nah itu juga memperbesar kemungkinan terjadinya demensia. Ini adalah faktor resiko yang diurutkan dari yang paling berperan, paling besar hubungannya ke yang paling sedikit hubungannya. Ini yang tadi kan demensia Bu. Nah, ini kita mau mempelajari mengenai Alzheimer. Alzheimer itu adalah salah satu jenis demensia yang menunjukkan gejala itu sebagian besar setelah usia 65 tahun. Jadi kalau ada pasien yang didiagnosis demensia tapi usianya masih 40 tahun, maka kemungkinan besar demensianya itu adalah demensia dari penyakit penyebabnya lain.
Tapi bukannya nggak demensia juga, cuma mungkin bukan Alzheimer. Kemudian penyebab Alzheimer ini masih belum diketahui. Tetapi pada pemeriksaan pasien yang sudah meninggal, kemudian jaringan otaknya kita ambil sedikit untuk kita periksa di bawah mikroskop untuk tahu apa yang terjadi. Nah, itu yang ketemu itu adalah terdapat penumpukan protein. Proteinnya namanya beta amiloid dan tau. Kedua protein ini normalnya tidak ada di jaringan otak. Tetapi pada pasien demensia Alzheimer yang kita udah periksa tuh jaringan otaknya di bawah mikroskop, ketemu ada protein sel ini. Protein sel ini kalau menumpuk jumlahnya di dalam jaringan otak, ini akan menyebabkan fungsi sel otak tuh menurun secara signifikan, kemudian volume otaknya juga jadi mengecil. Jadi untuk seseorang didiagnosis demensia, mungkin perlu beberapa kali datang kontrol ke dokter spesialis dan harus ditemani oleh pendamping atau caregivernya atau seseorang yang memang tinggal serumah dengan pasien. Kemudian tata laksananya, setelah saya didiagnosis demensia, apa yang harus saya lakukan, dok? Kayak ibu dan bapak bilang, Bu, ini diagnosisnya memang demensia ini, bapak sama ibu kena demensia. Nah, dokter nanti akan bilang demensianya itu ada derajatnya, Bu, atau ada tingkatannya. Ada derajat ringan, sedang, dan berat. Setiap derajat itu beda tata laksananya. Tapi tata laksana atau terapi untuk pasien demensia itu meliputi 2 jenis, yaitu tata laksana pemberian obat dan perubahan gaya hidup, modifikasi gaya hidup. Kita udah tahu tata laksananya. Sekarang kita ingin mencegah, Bu, atau kita ingin mengurangi gejalanya. Yang bisa dilakukan pasien itu tentu adalah pencegahan. Dah, gitu aja. Oke. Siapa bilang pikun itu biasa saja? Siapa bilang pikun itu tak berbahaya? Jangan maklum dengan pikun, jangan maklum dengan pikun. Hati-hatilah bila sudah mulai lupa, bingung tidak fokus, marah-marah curiga yang berlebihan. Pikun jangan Itu kan yang butuh waktu sampai otaknya tuh jadi mengerti. Baik, kita sebenarnya ini waktunya sangat ketat banget. Saya untuk masuk lagi ke sesi yang selanjutnya, kami persilahkan dengan hormat dari Alzheimer Indonesia, yaitu Ibu Insinyur Dunianti dan juga Ibu Haja Maria. Beliau adalah Ketua Alzi Chapter Depok saat ini. Dua pembicara kita akan juga memberikan ilmunya tentunya tentang demensia Alzheimer. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Dr. Rizky Valentina Astari yang telah memberikan ilmunya yang luar biasa, komprehensif sekali. Jasakillah khairin kasiron, hanya Allah yang bisa membalasnya dengan berlimpah-limpah dengan kepintaran yang luar biasa ya. Baik, silahkan. Salam Alzi. Oke, terima kasih. Dari tadi kita sudah bicara tentang demensia Alzheimer. Sebenarnya apa sih itu? Masih boleh nggak kita bermain-main? Boleh, oke? Saya ingin setiap orang yang berhitung siang ini, tolong dihafal dia nomor berapa. Kita mulai. Waspadalah, waspada, 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 waspadalah. Pikun jangan, jangan pikun, pikun jangan, jangan maklum pikun, pikun jangan, jangan pikun, pikun jangan, jangan maklum pikun, pikun jangan, jangan pikun, pikun jangan, jangan maklum pikun, pikun jangan, jangan pikun, pikun jangan, jangan maklum dengan pikun.
jangan pikun, pikun jangan malu pikun, pikun jangan pikun, pikun jangan malu dengan pikun. Baik, ibu-ibu sambil makan sambil istirahat kita tutup acara ini ya. Saya dari semuanya dengan Bu Nena ini alhamdulillah Rabbil alamin berkat ridho Allah Subhanahu wa taala dan partisipasi ibu-ibu semua dan bapak-bapak, edukasi kesehatan tentang demensia Alzheimer telah purna dengan lancar. Sungai Mahakam airnya bersih. Tempat orang memancing ikan selesai sudah dan terima kasih. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Satu lagi doang ya pantunnya. Matahari terbit di ufuk timur, awan terbang membumbung tinggi. Tidak ada yang tahu batasan umur. Semoga kita bertemu lagi. Akhirul kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marah curiga yang berlebihan. Pikun jangan pikun, pikun jangan